Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halul Umam dan teman saya Fuadi dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang memahami pentingnya auditing bagi pengembangan lembaga pendidikan. Akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fuadi tentang pentingnya memahami auditing bagi lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, sejarah audit bidang pendidikan di Indonesia. Audit masuk di Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Pada saat itu perusahaan-perusahaan Belanda mengikuti model pembukuan seperti yang ada di negaranya, dan itu berlaku sampai Indonesia merdeka. Fungsi perauditan di Indonesia memasuki abad 21 ini belum banyak dipahami masyarakat. Maka pemerintah mulai memperkenalkan auditorsi dari SMA dan pengenalannya di perguruan tinggi. Audit merupakan hal penting dalam lembaga pendidikan karena digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Jadi, untuk membantu lembaga pendidikan mencapai standar yang ditetapkan, audit ini Hukum Auditing Bidang Pendidikan, Pasal 5 Permen Ristek-Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti. Ayat 1, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas A. Penempatan standar pendidikan tinggi, B. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, C. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, D. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, E. Peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan melalui audit mutu internal. Bab 4 Tata Kelola Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Ayat 1, Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan atau menengah memiliki paling sedikit dua fungsi pokok, yaitu A. Fungsi penentuan kebijakan umum, B. Fungsi pengelolaan pendidikan. 2. Ayat 2, Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 fungsi pokok, yaitu A. Fungsi penentuan kebijakan umum, B. Fungsi pengawasan akademik, C. Fungsi audit bidang non-akademik, dan D. Fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan. Kenapa gugus, kantor, ataupun lembaga penjaminan mutu pendidikan tidak dapat melakukan pengendalian mutu? Karena unit ini bukan unit yang melakukan sebagai penyelenggara standar pendidikan. Unit ini hanya sebagai unit yang bertugas melakukan penjaminan mutu dengan cara menetapkan standar mutu, manual mutu, dan evaluasi. Termasuk di dalamnya adalah audit mutu terhadap standar mutu. Unit ini bukanlah lembaga eksekutorial, bukan lembaga yang bertugas melaksanakan standar pendidikan. Kebijakan di atas merupakan sistem logis untuk disusun oleh pemerintah dengan rangka memajukan pendidikan Indonesia. Secara umum ada dua jenis audit, audit internal dan audit eksternal. Audit internal melaksanakan pihak manajemen organisasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan benar, dan untuk melihat secara dini faktor-faktor apa saja yang berpotensi sebagai risiko dan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program suatu organisasi. Audit internal disebut sebagai suatu independen, penjaminan mutu yang objektif, dan aktivitas konsultatif yang bertujuan untuk menambah nilai dan memperbaiki kinerja operasional suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, audit internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu yang disusun oleh suatu unit pendidikan. Di perguruan tinggi, tim audit internal berada di bawah kendali lembaga penjaminan mutu. Hasil-hasil yang dilakukan selama pelaksanaan audit internal digunakan oleh pengambil kebijakan lembaga pendidikan untuk perbaikan dan peningkatan mutu. Hasil ini juga dipakai oleh pengambil kebijakan sebagai langkah awal untuk melakukan proses audit eksternal. Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar lembaga tersebut. Audit eksternal bertujuan melaksanakan penilaian mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan, audit eksternal dilakukan melalui proses akreditasi secara diselenggarakan oleh negara berupa
lembaga BAN PT maupun LAM PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN SM bagi sekolah atau madrasah. Semua hal yang dilakukan dengan serangkaian proses audit ini untuk penjaminan mutu pendidikan agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan.